Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Ya, apakah real, apakah tidak real, ataukah akarnya kembar. Nah, nanti kita bahas beberapa soal cara menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita menuju ke materi ya. Oke, jika ada suatu persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka diskriminannya itu kan dirumuskan dengan apa? D sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, ini namanya nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan ini bisa untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, apa yang terjadi jika D-nya lebih besar 0, maka akar-akarnya real berbeda. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar. Real dan kembar. Nah, jika kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak real. Ya, berarti ada 3 bentuk atau 3 jenis akar, di mana D lebih besar sama dengan 0, akarnya real, berbeda ya. Kemudian D sama dengan 0, akarnya kembar, dan D kurang dari 0 itu akarnya tidak real. Nah, sekarang kita menuju soal. Nah, kita akan menentukan ini ya, jenis-jenis akar persamaan ini ya. Ada 5 soal yang akan kita tentukan jenis akarnya. Oke ya. Misalnya ini ada x kuadrat plus 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Dan seterusnya sampai ini 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Oke, kita akan menentukan jenis-jenis persamaan kuadrat ini. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, satu persatu ya. Misalkan ini, tadi soal yang pertama, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu A-nya itu berapa. Di sini kan koefisien x kuadrat 1 ya, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya ini sama dengan berapa? 2, dan C-nya sama dengan minus 6. Paham ya, untuk menentukan ini ya, A, B, C ya, kan ada AX kuadrat plus BX plus C. Oke, setelah itu kita tentukan nilai diskriminannya, D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan angkanya, B kuadrat berarti kan 2 kuadrat, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya minus 6. Nah, 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya. Oke, kita hitung 4 dikurangi berapa? Ini 4 dikali 1 dikali minus 6 itu sama dengan minus 24. Sehingga 4 dikurangi minus 24. Atau 4 ditambah 24, gitu ya. Ketemu berapa? 28. Nah, 28 ini kan bilangan positif, ya. Berarti kesimpulannya nilai D-nya itu lebih besar 0. Nah, jadi apa kesimpulannya untuk jenis akar-akarnya? Nah, tadi karena D-nya lebih besar 0, berarti akar-akarnya itu adalah real berbeda. Gitu ya. Nah, cuma itu caranya menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang coba kita lanjutkan soal nomor 2. Ini ada persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 8 sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita tentukan dulu. A-nya ini sama dengan 2, ya. B-nya sama dengan minus 3, ini C-nya sama dengan 8. Nah, kita tentukan dulu nilai D-nya, B kuadrat dikurangi 4AC, berarti kan minus 3 kuadrat, ya, dikurangi 4 kali 2 kali 8. Minus 3 dikuadratkan, itu kan 9. 4 kali 2 kali 8 itu 4 kali 2 8, 8 kali 8 berapa? 60. Jadi 9 dikurangi 64, hasilnya adalah minus 55. Itu ya, paham ya? Nah, karena nilainya minus atau negatif, berarti D-nya itu kan kurang dari 0. Nah, kesimpulannya jenis akar-akarnya adalah tidak real. Jadi untuk nomor 2 ini ya, persamaan nomor 2 ini akar-akarnya tidak real. Oke ya, mudah ya. Lanjut nomor 3 ya. Nah, ini ada 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya itu 2, ya, B-nya sama dengan 7, C-nya minus 5 ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti kan 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya minus 3. Berarti 4 kali 2 kali minus 5. Ini 7 kuadrat itu kan 49. 49 dikurangi, ini 4 kali 2, 8, 8 dikali minus 5 itu minus 40. Sehingga 49 dikurangi minus 40, atau 49 ditambah 40 ya. Hasilnya adalah 89. Ternyata ini bilangan positif, atau D lebih besar 0. Karena D lebih besar 0, kesimpulannya apa? Akar-akarnya adalah real berbeda. Oke ya, paham ya untuk ini ya? Oke, sekarang yang nomor 4 ini soalnya ini 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kan A-nya itu 4, B-nya berapa? 5, C-nya 2.
Oke, kita masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, sehingga B-nya itu 5 kuadrat gitu ya. 5 kuadrat dikurangi 4, hanya 4, C-nya 2, berarti 4 kali 4 kali 2. 5 kuadrat itu kan 25. Nah, 4 kali 4 kali 2 itu kan berapa? 32 ya. 25 dikurangi 32, hasilnya adalah minus 7. Nah, di sini kesimpulannya D-nya kurang dari 0. Nah, jadi bentuk atau jenis akar-akarnya tadi apa? Kalau kurang dari 0, ya, akar-akarnya adalah tidak real. Itu ya. Oke, mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang satu soal lagi. Soal nomor 5 ini. 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, berarti di sini A-nya sama dengan 4, B-nya minus 12, C-nya sama dengan 9. Gitu ya. Kita masukkan ke dalam rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya tadi berapa? Minus 12 ya. Oke, kita tulis minus 12 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 9. Berarti kan 144. Di sini perkalian ini hasilnya adalah 144. Jadi 144 dikurangi 144 sama dengan 0. Nah, berarti kan D-nya itu sama dengan 0. Kesimpulannya apa untuk akar-akarnya? Ya, karena D-nya sama dengan 0, berarti kan akar-akarnya adalah berupa real kembar. Oke ya. Begitu, sudah paham ya dari 5 soal ini ya. Ya, demikianlah tutorial tentang jenis akar-akar pada persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.